Oke, selamat pagi. Ya, intinya ini pertemuan terakhir ya minggu depan sudah ini ya, sudah UAS. Jadinya ya tugasnya ini ya sampai akhir UAS ya tanggal 6 UAS-nya mungkin apa ya? 2 sampai 3 minggu ya kalau nggak salah ya. Itu ya nanti bisa di apa namanya disesuaikan ya dengan apa namanya jadwal UAS-nya ya. Seperti itu ya. Jadinya batas waktu pengumpulan tugasnya itu ya apa namanya akhir UAS ya. Jadi kapan tanggal terakhir ada UAS itu deadline-nya gitu ya. Kurang lebih. Itu ya. Jadi nanti UAS-nya soal ABC sama kayak yang kemarin-kemarin, yang UTS. Pakai UTS, materinya materi setelah UTS ya, setelah UTS jadinya materi pas yang sebelum-sebelumnya tidak keluar lagi ya, gitu ya. Biar fokus di materi setelah apa namanya yang UTS saja gitu ya. Jadi tidak ada soal yang sama dengan UTS gitu kurang lebih. Ya, topiknya seputaran Hadoop berarti ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan barangkali tentang materi-materi sebelumnya atau tentang tugas mungkin ada yang kesulitan, ada yang udah ngupload nggak ya? Nggak kelihatan. Belum ada ya, belum ada yang submit ya. Jangan lupa nanti disesuaikan ya. Jangan salah ngupload yang ini ya. Ikutin ya, apa namanya? Ikutin sesuai kelasnya ya. Ya gitu. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan barangkali ini terakhir bisa nanya secara Zoom ya di mata kuliah Big Data ini ya. Semester depan udah kuliah lain ya mungkin ketemu lagi. Ya. Oke, ya. Jadi itu ya kalau ada kesulitan ditanya ya lewat grup WA bisa, lewat eh, personal chat juga bisa ya. Oh ya bisa ya misalnya ada error gitu ya. Kalau errornya berupa teks di copy paste ya, jangan di screenshot. Ya, adanya susah juga kadang-kadang bacanya kalau screenshot harus di zoom banyak sekali. Ya. Terus kalau error ya itu ya coba di googling juga dulu gitu ya kalau pesan errornya siapa tahu ada jawaban itu. Tuh mungkin lebih cepat kadang-kadang juga saya kalau ada pesan error kalau saya nggak tahu saya googling juga gitu ya. Ya, itu ya kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap semua udah aman ya. Udah aman berarti ya semua. Ya, bisa ngikutin sih udah ini nggak sih udah kayaknya sudah saya nggak ada ini ya. Wah ini masih ini ya. ATM-nya satu kali ya. Nanti ya ini. Saya pastikan dulu ya. Ya tetap nanti ada jadwal tapi bisa kalian kerjakan kapan aja ya. Kapan aja nih nggak usah deh. Biar nanti nggak repot lagi. Ya tetap 1 jam ya. Tetap 1 jam. Ya itu ya. Great ya. Saya kasih boleh ngulang 2 kali ya. Boleh ngulang 2 kali. Boleh ngulang sekali ya. Boleh ngulang sekali. Jadinya skor tertinggi nanti yang dipakai. Tuh ya. Oke ya. Option behavior. Ini. Yang ini. Review option ya. Review options. Ya. Nanti saya hilangin semua. Ya, itu kali ya.
biar ini, biar apa namanya nyarinya di slide aja. Semua ada di slide ya jawabannya. Oke, oke itu ya ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Saya ya silakan ya. sebenarnya Pak mau nanya dikit tentang big data. Oh Eh, iya. kan kalau di Indonesia ini kan sebenarnya sih Pak untuk aplikasi yang kayak implementasi big data sebenarnya di Indonesia ini apakah cuman dipakai di perusahaan-perusahaan besar kayak Tokopedia, kayak Gojek dan sebagainya atau memang banyak juga dipakai di beberapa di perkantoran atau gimana gitu Pak? Itu sih mau tanya. Ya harusnya kan gini ya, apa namanya? i- Ini kan apa ya? Kita bukan big data ya yang ditanyain ini. Arahnya ke berbasis cloud apa enggak gitu ya mungkin ya di sini ya. Jadinya kalau kantor-kantor yang mungkin lokal juga punya server gitu ya, atau ada yang nyewa hosting gitu kan ya, seperti itu. Ya, tapi kan ini ya, kalau pakai server sendiri dengan IP public ya, maupun apa namanya dengan nyewa hosting itu bukan cloud gitu ya. Kenapa bukan cloud? Karena ada IP address-nya gitu ya. Jadinya itu sistemnya client server gitu ya. Jadi bedanya cloud sama bedanya client server itu kan kalau client server servernya jelas IP-nya gitu ya. Nggak mesti client server itu satu server banyak pengguna banyak klien gitu enggak, tapi inilah apa namanya IP-nya jelas gitu ya. Kalau cloud itu dia berbasis apa namanya ini ya lebih dari satu server yang tidak ada identitas pastinya gitu ya, tapi satu kesatuan yang memproses data gitu ya. Jadinya apakah cloud itu hanya untuk perusahaan sebesar Tokopedia kan gitu ya pertanyaan bagus ya. Apa namanya yang sekelas itulah gitu. Ya jawabannya sebenarnya tidak gitu ya. Jawabannya tidak. Justru perusahaan kecil cocok pakai cloud gitu ya. Cocok pakai cloud kenapa gitu. Karena cloud kalau kalau client server sama kalau client server itu kan banyak yang akses atau tidak banyak yang akses, tagihannya sama ya. Ini sebenarnya kalau ada mata kuliah ini ya, cloud computing sebenarnya cocok dibahas di sana ya. Nggak apa namanya, tagihannya sama ya. Tagihannya sama yaitu tahunan, bulanan, dan sebagainya. Misalnya nyewa hosting, nyewa hosting ya, misalnya ya, langganan saya Niaga Hoster ya. Niaga Hoster gitu kan ya. Sana ini biayanya tahunan ya. Kalau saya pakai paket apa pelajar ya, pelajar aja. Karena situ saya dikit yang akses juga gitu ya. Apa namanya? eh saya di sini saya bayar tahunan sekitaran ini ya, sekitaran 600 ya, 600.000 gitu. Ada yang ngakses atau nggak ada yang ngakses, tetap kena 600.000 gitu ya. Kenapa saya kenapa saya sendiri nggak pindah ke cloud ya karena apa namanya? Saya sendiri ini ya kalau dihitung-hitung masih lebih hemat pakai server karena saya pakai situs pribadinya saya juga untuk ini ya untuk apa namanya untuk penelitian IoT gitu misalnya kayak kayak gitu tuh banyak saya pakai ya untuk apa namanya di sini juga ada Pythonnya ini bukan promo ya, maksudnya apa namanya kalau nyari ini ya nyari apa namanya hosting cari yang ada Pythonnya gitu ya misalnya itu di sini jadinya apa namanya ada cloud hosting juga ya ada unlimited hosting WordPress hosting macam-macam gitu kan ya. Nah itu tapi semua itu kalau misalnya hosting itu ya kita dikasih ini kan ya apa namanya colocation ya apa namanya hosting artinya kalau kita walaupun pakai unlimited hosting gitu ya di sini bahkan kalau kita nyewa 600.000 itu kita satu server dipakai rame-rame gitu ya. Jadinya cloud computing juga sebenarnya satu server dipakai rame-rame tapi lebih dari satu server yang identitasnya tidak jelas gitu ya, tidak jelas kan. Ya satu jadi satu kesatuan paralel gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau kita nyewa hosting ataupun kita kita punya server hardware sendiri itu tagihannya akan konstan ya. Banyak yang ngakses atau tidak banyak yang ngakses gitu di sini ya. Apa namanya seperti itu ya. Nah, itu ya.
apa namanya, kalau misalnya punya server sendiri kan keluar biaya listrik ya, jadinya server itu walaupun apa namanya sedikit atau banyak yang ngakses, tetap biaya listriknya sama, terus ya biaya internet, ya, anggap pakai internet yang unlimited, biayanya akan sama gitu ya, seperti itu. Jadinya dan apa namanya kita juga kalau punya server sendiri harus punya ini kan ya, harus punya tenaga teknis untuk mengelola server kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nyewa ini ya, apa namanya cloud computing gitu kan ya, misalnya itu apa namanya bisa kalian cari Azure gitu misalnya yang paling ini ya, paling terjangkau kok saya bandingkan. Itu biayanya itu bukan ini ya, bukan per tahun atau per apa, tapi ini ya, apa namanya berdasarkan berapa banyak yang ngakses gitu. Nah, jadinya nggak selalu ini ya, apa nggak selalu cloud itu jatuhnya lebih murah gitu, nggak. Tapi kalau kasusnya kayak saya gitu, misalnya sering pakai hosting untuk apa namanya percobaan itu kadang saya bisa sehari itu ngupload data sampai 2 giga gitu ya untuk data IoT gitu jadinya saya cocoknya pakai yang tahunan aja gitu ya lebih jatuhnya nggak semahal cloud tapi kalau misalnya untuk perusahaan yang apa namanya baru mulai gitu kan ya baru mulai misalnya buka toko online atau buka sistem apa namanya customer service atau sebagainya itu ya cocoknya pakai apa namanya cloud ya. Karena nanti ketika apa namanya aksesnya banyak ya tagihannya besar gitu ya. Eh, ketika aksesnya dikit ya tagihannya kecil juga gitu ya. Bisa kalau nggak ada yang akses bisa kena biaya administrasi aja kayak gitu ya mungkin sampai apa namanya 50.000 per bulan gitu barangkali. Itu 50.000 tetap jatuhnya lebih murah hosting yang colocation sih yang satu server dipakai banyak orang ya. Jadinya satu IP itu di share banyak orang ya apa namanya dan ini ya apa namanya kita cuma didapat folder sebenarnya kayak gitu kan ya. Kayak gitu ya jadinya kalau yang niaga ini saya sukanya juga ada ini ya ada apa namanya Pythonnya ya bisa bisa kita ngoding Python dikit-dikit ya itu tapi kalau yang mau lengkap di ini ya apa namanya di cloud komputasi kayak Azure gitu ya seperti itu nah mana yang gampang down gitu ya mana yang gampang down ya yang ini ya yang apa namanya server yang satu IP ya satu server kalau cloud itu kalau satunya kelebihan beban akan dilimpahkan ke yang nganggur gitu intinya ada ini ya ada apa namanya share apa namanya share beban gitu ya di sana sehingga apa namanya sampai kalau cloud itu dia berani menjamin tidak akan down gitu kan ya tidak akan down gitu dan apa namanya itu ya itu di sana. Dan untuk apa namanya kalau di perusahaan dan ini juga ya apa namanya saya malah lupa saya sempat kemarin ngajar ini ya dengan Kominfo. Terus hampir semua dosen TI sih ikut ngajar ini ya Azure ini. Ini sampai ada simulasi kalkulasi biayanya. Saya malah lupa linknya mana ya. Ada bisa simulasi biaya. Jadinya biayanya jauh lebih transparan yang ini ya transparan yang cloud ya transparan yang cloud jadinya nggak bisa di markup gitu sama sekali nggak bisa jadinya kalau mau jujur pakai cloud itu lebih bagus. Apa namanya kalau ini ya apa namanya ya kadang itulah ya apa namanya ya bisa masih dimainin gitu ya. Jadi seperti itu ya per bulan gitu ya. Tapi kalau saya bayarnya per tahun ini lebih enak ya tahunan ya. Gitu ya. Jadinya sampai berapa pengunjung gitu. Kalau lebih dari ini ya dia bakal ini ya, bakal down gitu ya. Jadinya banyak juga apa namanya gitu. Dan ini kadang lebih kuat ya yang ini ya. Apa namanya kalau daripada punya server sendiri. Ini saya apa ya kalau di Indonesia ini saya justru banyak rekomendasi kecuali ini ya, kecuali apa namanya kayak di Unram gitu ya, di Pustik gitu kan ya memang yang banyakan ngakses itu orang intern Unram kan kalau sistemnya Unram ini cocok itu dia punya server sendiri cocok supaya di ketika ngakses di Unram itu
dia tidak makan kuota internet, tapi sebenarnya wireless LAN gitu tuh cocok ya, cocok sekali untuk kasus seperti itu ya. Jadinya kalau punya server sendiri itu cocoknya kalau lingkungan geografisnya jelas gitu ya, yaitu sekitaran Mataram gitu ya kan. Jarang banget orang ngakses sistemnya Unram itu di luar Pulau Lombok gitu ya. Anggap seperti itu ya. Jadi cocok seperti itu ya. Kalau misalnya kita bikin situs untuk apa gitu ya, misalnya situs toko online gitu, mungkin bisa kalau apa namanya mau yang ini bisa pakai WordPress gitu misalnya gitu ya, kalau toko online-nya berbasis WordPress ya. Atau kalau misalnya sistem yang advance misalnya untuk pengolahan data gitu ya, misalnya pengolahan data gitu ya larinya ke cloud gitu. Dan ini juga apa namanya, dia berbasis ini ya, berbasis apa namanya, berbasis apa namanya, kayak pulsa gitu ya, kayak pulsa ada kredit ya, ada apa namanya, top up gitu ya. Top- ini dapat $200 gitu ya sana ya, gitu. Dan bisa bisa kalian coba ya, 12 bulan dapat 200 ini, tapi untuk dipakai ini bukan dapat 2 juta lebih ya dengan cuma-cuma gitu, bukan ya, apa namanya, nyampe 3 juta ya, nggak tahu ya gitu. Kalau nilai kurs dolar sekarang ini untuk dipakai di sana ya. Tapi kadang ada trik-triknya gitu ya. Kalau yang gratis tuh cepet sekali habis ya, entah kenapa gitu. Ya, deh. Ya, adanya apa ya? Banyak kayaknya perusahaan yang pakai cloud ya, banyak yang pakai cloud. Kalau apa namanya, kampus Merdeka gitu juga banyak di bimbingan apa namanya, akademiknya saya juga ngambil apa namanya, Google Cloud platform gitu ya, yang berbasis cloud juga ya, Google itu banyak sana ya. Jadinya apa namanya, Jupyter Notebook ya ujung-ujungnya ya, baik pakai Azure, Amazon Web Service ataupun Google Cloud Platform ya. Jadinya kalian harus inilah apa namanya, perlu banget membiasakan diri ngoding di lingkungan notebook ya, atau lab mana aja boleh ya. Ya intinya yang berbasis web yang eksekusi per baris gitu ya. Itu sangat perlu ya. Seperti itu ya. Google Cloud ya. Platform ya banyak. Ini juga ada gratisnya kayaknya gitu ya. Banyak ya. Ini Google Colab gitu juga ya. Google Colab itu juga saya punya bener pinginnya ke arah sana gitu ya untuk tugasnya, tapi kok males juga gitu ya. Itu ya, bisa bikin API juga ini ya, banyak ya. Saya sudah otomatis terlogin ya. Kalau saya pakai juga ini untuk beberapa API macam-macam ya. So, oke, itu ya jadinya apa namanya? Kalau kalian apa misalnya paket hosting gitu. Kalau saya saran saya kalau ini ya, kalau misalnya daripada kalau misalnya mulai usaha itu daripada buka ini ya, buka buka apa namanya, buka server, buka apa, beli server gitu ya, beli server, mending langganan hosting ya, langganan cloud ya. Tapi ujung-ujungnya saya bilang ujung-ujungnya kalau saya ini ya pelajari cloud itu ujungnya jatuhnya ini ya, jatuhnya lebih mahal cloud ya, ujungnya jatuhnya lebih mahal cloud. Tapi gini loh, lebih ketika kita emang makainya dikit gitu ya. Saya paket standar kayaknya masuknya sekarang ini. Pokoknya saya intinya saya sekarang istilahnya beda ya. Saya yang ini kayaknya ya. Dulu kayaknya ada paket pelajar bayi gitu, kayaknya diubah namanya ya. Gitu mungkin saya yang ini kayaknya ya. Enggak ya, enggak mungkin yang ini. Oh, ini yang sorry, ini yang cloud ya, ini yang cloud ya, yang basis cloud. Tapi ini cloud hosting, tapi ini ya, apa cuma jaminan ini ya, tapi bukan full cloud ya, tapi kalau cloud yang sistem pembayarannya per ini ya. Ya, oke, ya, kalau hosting yang ini kalau niaga hosting ini sorry sorry bukan 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 promo ya, bukan promo, tapi apa namanya, saya taunya ini aja gitu ya. Saya taunya terakhir ini aja gitu ya. Apa namanya? Oh yang ini, ya yang pelajar saya, ya yang pelajar, bukan bukan cloud tadi, cloud ya, yang unlimited ya. Ini jadi bisa ini ya, 40.000 per bulan gitu ya. Apa namanya? Ya jatuhnya sekitar 600 ya, 600.000 per tahun ya, kayak gitu ya. Oh tapi ini ya, apa namanya? Jangan terkecoh ya sama ini ya, diskon ini.
Saya dulu pernah ya, sama temen, apa namanya, beli hosting juga ya, pakai yang bisnis cuma 85 gitu ya. Itu tahun pertama ya, tahun pertama. Tahun kedua balik ke ini ya, balik ke biaya normal ya. Kalau mau menerusin hostingnya itu hosting yang sudah kita custom ya, udah kita custom, kita upload aplikasi, database-nya udah di sana. Kalau nerusin tuh jatuhnya 2 juta gitu ya. Jadinya tahun pertama emang 800.000 jatuhnya gitu ya, 800 dapat 900 ya, atau 1 juta lewat dikit ya kayak gitu. Tapi tahun kedua langsung 2 juta, jadinya lebih murah pakai cloud gitu ya. Gitu. Dan kalau sama-sama cloud, jadi sini kalau cloud jaminannya tidak down ya, tidak down di sana ya. Traffic tinggi cocoknya ya. Itu ya jadinya apa namanya, kalau kalian misalnya buat toko online atau buat sistem informasi kepegawaian gitu ya misalnya, apa namanya, eh ya bisa pakai cloud ya kalau misalnya sistem. Misalnya kalian mau membuat aplikasi ini ya, aplikasi mobile gitu ya, yang komersil gitu ya, yang misalnya ini kan ya, saya sering ngobrol sama Pak Bimo gitu juga ya. Apa namanya, kalau di laptop gitu mengolah machine learning gitu kan dia kuat ya, tapi kalau misalnya itu diterapkan sebagai aplikasi komersil, ya mau nggak mau kita harus nyewa jasa komputasi cloud juga gitu ya untuk proses learning datanya gitu ya misalnya. Soalnya ini banyak lah di sana ya gitu. Ya, itu ya jadinya apa ya? Sebenarnya pingin sih bikin bikin materi tentang cloud computing ya, yang lebih lengkap. Ini saya ngomongnya belepotan karena apa namanya itu ya. Jadinya cloud computing intinya nggak mesti untuk ini ya, nggak mesti untuk yang apa namanya tuh em, perusahaan besar nggak ya, perusahaan kecil juga cocok karena tagihannya nanti kecil kalau nggak ada yang akses gitu. Jadinya kalau cloud computing dia lebih ke jumlah akses ya. Tapi kalau cloud hosting ya, kalau cloud hosting dia tetap tagihannya tahunan ya, tagihannya tetap tahunan gitu. Jangan nanti terkecoh kurang lebih gitu ya. Itu ya apa ya? Saya terakhir gak dikasih ngerekam sih. Tapi bikin sih sebenarnya bikin materi ini ya, materi tentang cloud computing ya. Menarik sebenarnya. Ini sebenarnya tentang cloud computing nanya ke dosen siapapun di TI bakal nyambung ya. Karena semua dapat ngajar tentang cloud computing ya. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya yang aksesnya sudah bisa dipastikan besar gitu ya, kadang lebih hemat pakai hosting gitu ya, seperti itu. Terus kalau beli server sendiri itu cocoknya kalau keperluan intern organisasi sama lingkup geografis yang jelas gitu ya, seperti mungkin itu. Tapi sebenarnya apa ya, untuk sistem misalnya kependudukan di Indonesia tuh nggak cocok punya server sendiri ya, tapi cocoknya berbasis cloud ya. Jadi cloud itu ya konsepnya itu apa, servernya itu bukan ngumpul di apa ya, bukan ngumpul di satu area gitu, tapi terpencar di banyak area gitu ya. Jadinya kalau misalnya cloud di sini yang terbesar di Asia Tenggara ada di Singapura gitu ya. Seperti itu misalnya. Jadi kalau misalnya di Singapura, kalau misalnya Indonesia bagian barat dan tengah gitu mungkin kan ya, tapi kalau misalnya apa namanya Indonesia Timur gitu mungkin pakai cloud yang di Australia, di otomatis di switching gitu ya. Tapi sedangkan kalau misalnya web hosting ataupun server itu kan servernya IP-nya jelas, lokasi servernya juga jelas. Semakin jauh dari server tersebut akan sambung menyambung backbone dari apa namanya internet service provider, ujungnya lambat gitu ya, seperti itu. Jadi cloud computing itu tidak terbatas jarak, tidak terbatas itu gitu ya, seperti itu ya. Jadi panjang sebenarnya kalau mau jelasin cloud itu ya. Itu jadinya apa namanya, kalau sistem kependudukan di Indonesia menurut saya cocoknya pakainya yang sistem berbasis cloud gitu. Kenapa? Karena apa namanya sekarang kayak ngurus pindah KTP itu lumayan ribet gitu ya. Apa namanya eh, pindah STNK gitu ya misalnya, itu juga ribet gitu karena datanya tidak kurang terpusat gitu kan ya. Apa namanya harus kadang request
malah penduduknya yang harus request ke daerah asalnya gitu sebelum pindah dan sebagainya, jadinya agak ribet. Kalau itu misalnya sistem cloud sebenarnya sangat efisien ya karena datanya akan terpusat ya, tadinya tidak ada redundansi data antar daerah dan sebagainya gitu sih ya. Jadi panjang sebenarnya kalau kita bahas. Mungkin itu dulu ya bisa menjawab ya kira-kira ya. Ya. Jadi tagihan Baik Pak, terima kasih Pak. ya, jadi tagihannya per ini ya, per pemakaian ya. Per pemakaian eh, itu ya, per pemakaian jadinya bisa lebih murah daripada nyewa hosting yang paling mahal ya. Nyewa hosting yang paling mahal gitu. Tapi kalau nyewa hosting termurah ya pasti lebih murah daripada cloud karena semurah-murahnya cloud ada beban ya. Ada bebannya di sana ya. Tapi kalau fitur paling lengkap ya cloud ya, sampai kita bisa nginstal operating system sendiri di ini ya, pakai virtual box itu ya. Itu seperti itu ya. VMware ya atau apa gitu ya. Virtual mesin lah gitu ya. Seperti itu ini lumayan ya. Selain itu juga bisa kalian belajar juga pakai apa namanya hosting gratisan ya, hosting gratisan. Mungkin di mata kuliahnya Pak Zaf diajarin nggak ya? Diajarin ya kayaknya Biat Host ya, Biat Host biasanya ya. Biat Host gitu ya. Ini yang kalau yang terkenal Biat Host. Yang lain ada nggak ya? Nggak tahu ya. Biat Host ya. Ini ya, itu gratisan ya bisa buat ini ya. Tapi domain name-nya nggak jelas. Kalau kalian jualan online pakai Biat Host gitu ya, apa namanya? Ya pembeli nggak percaya ya dikira tipu-tipu ya pastinya ya. Gitu. Terus web hosting juga ini ya sekarang tuh ya apa namanya SSL-nya biayanya terpisah ya. Oh ya, unlimited SSL gratis selamanya. Tapi karena saya ini ya belinya sebelum SSL-nya apa namanya SSL-nya apa namanya tuh yang belum include SSL jadinya terus lanjut gitu ya. Jadi situs saya yang di ini belum ini ya, belum SSL gratis selamanya gitu ya. Tapi mungkin sudah bisa ya, nggak tahu. Saya baru lihat ada SSL selamanya gitu ya. Jadi SSL itu kan HTTPS ya. Jadinya kalau sekarang kan kayak situsnya saya tuh kalau dibuka di ini ya, apa namanya di sini dibilang berbahaya ya. Ini kadang lucu juga ya. Sorry bukannya gimana ya, lucu juga ya. Banyak situs situs resmi ya, situs resmi itu belum SSL ya. Jadinya kalau situs saya kan not secure ya keluar ini ya. Di barang banyak situs resmi yang tidak SSL ya, not secure gitu kan ya. Seperti itu padahal apa namanya? Ya kalau punya server sendiri di sana sih mahalnya gitu ya. Makanya saya saranin langganan hosting aja gitu ya. Apa namanya bisa dapat SSL atau langganan hosting paling murah gitu ya, paling murah habis itu di redirect ke sini atau di apa namanya dipakai iframe ke sini juga banyak sekali triknya sih gitu. Ya, gitu. Ini kalau situs untuk terbuka itu domain name-nya udah ada, mending langganan ini lebih murah ya kalau SSL ya sana gitu ya seperti ini. Karena kan banyak juga di situs-situs meme gitu ya, situs-situs meme itu apa namanya situs yang resmi gitu ya, situs resmi punya negara gitu malah belum SSL gitu kan dipakai jokes ya sama ini ya. Jadi seperti itu ya. Banyak sebenarnya ya. Itu makanya saya juga di lab 2 ini ya. Apa namanya pinginnya ini ya mengurangi TA IoT dan apa namanya tentang security web macam-macam gitu yang diperbanyak gitu menarik sebenarnya gitu ya. Kemarin kan Pak Zaf juga sempat jadi pembicara ya di HMIF ya sana ya juga itu sebenarnya pinginnya saya ini ya banyak tentang security juga karena topik yang sangat penting ya itu ya sangat penting zaman sekarang gitu ya security ya biar jadi ini ya white hat hacker gitu ya saya sangat mendukung sekali minat yang ke sana gitu ya barangkali itu ya lumayan lah berkat satu pertanyaan saya bisa ngobrol panjang lebar itu saya kalau nggak ada pertanyaan saya bingung mau ngomong apa di perkuliahan ya oke. Itu malah ini jadi sorry ya bukan promo hosting ya tapi saya taunya ini aja gitu ya. Ya, itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan lain, bisa tanyakan lewat ini juga ya, lewat
cukup ya. Ini sampai jumpa di semester depan di mata kuliah yang berbeda ya. Saya yakin semua lulus kalau ini yang ngumpul tugas. Ya, di mata kuliah saya tetap ada yang nggak lulus gitu. Biasanya yang tugas nggak ngumpul ya. UTS nggak ikut gitu. Yang gitu-gitu gimana mau dilulusin gitu ya. Jadinya ikutilah semua prosedur ya. Gitu ya. Oke ya.